Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Cahaya Fatima, NPM 19 17 05 10 16. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang finite state machine. Finite state machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Untuk FSM sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu FSM yang memiliki output dan FSM yang tidak memiliki output. Untuk FSM yang memiliki output, contohnya ada Murray state machine dan Mersey state machine. Sedangkan untuk FSM tidak memiliki output, itu contohnya ada non-deterministic finite automata dan deterministic finite automata. Untuk FSM yang memiliki output, Murray state machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Mesin ini mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada Murray machine diasosiasikan sebagai state. Selanjutnya, Mersey state machine. Mersey state machine berbeda dengan Murray machine di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Mersey machine diasosiasikan sebagai transisi. Selanjutnya, untuk FSM yang tidak memiliki output, ada non-deterministic finite automata atau NFA. NFA adalah salah satu bagian dari finite state automata yang dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selanjutnya ada deterministic finite automata atau DFA. DFA adalah salah satu bagian dari finite state automata yang dimungkinkan satu simbol hanya dapat menimbulkan transisi sebanyak satu kali dari satu kondisi. Selanjutnya ada diagram FSM. Diagram FSM terdiri dari lingkaran. Lingkaran di sini menyatakan sebuah state. Untuk lingkaran yang bergaris tunggal berarti state tersebut dinamakan state sementara. Sedangkan untuk lingkaran yang bergaris ganda disebut dengan state akhir. Yang kedua ada anak panah. Anak panah di sini menyatakan transisi yang terjadi antar state. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state yang lain. Berikut adalah contoh diagram dari FSM. Jika kita bisa lihat di sini bahwa state 0 di sini memiliki lingkaran yang bergaris tunggal, yang berarti state 0 ini adalah state sementara. Sedangkan state 1 memiliki lingkaran yang bergaris ganda, yang berarti state ini adalah state akhir. Untuk anak panah di sini melambangkan transisi yang terjadi antar state. Nah, pada diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state, yaitu state 0 dan state 1, dan dua buah aksi, dan 4 buah aksi, yaitu ada aksi 1, aksi 2, aksi 3, dan aksi 4. Serta dua buah input, yaitu event 0 dan event 1. Untuk label anak panah, salah satu akan disimbolkan sebagai anak panah permulaan atau disebut dengan label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Seperti yang terlihat bahwa jika sistem dimulai dihidupkan, maka sistem akan bertransisi menuju state 0. Dan pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 1 jika terdapat masukan pada event 0. Dan akan terjadi action 2 jika terdapat masukan pada event 1. Dan begitu pula selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk implementasi FSM. Yang pertama ada naive approach. Naive approach menggunakan conditional statement, if else, atau juga bisa menggunakan switch case tanpa memecahkan objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai dengan state-nya. Sedangkan yang kedua itu ada state transition table. Bentuk implementasi FSM ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Dan yang ketiga ada embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.